Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Dalam upaya memperkuat koordinasi dan sinergitas antara pemerintah Provinsi Bali, Kepolisian Daerah Bali, dan perwakilan konsulat negara-negara sahabat, Polda Bali menggelar kegiatan pembinaan komunitas konsulat asing di Gedung Presisi Polda Bali. Kegiatan dilaksanakan pada Jumat pagi 31 Oktober 2025 dan mengusung tema peran Polda Bali dan pemerintah Provinsi Bali dalam pengawasan serta perlindungan warga negara asing di Bali dalam rangka menjaga stabilitas keamanan guna mendukung program pariwisata berkualitas Provinsi Bali. Acara dibuka secara resmi oleh Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dan tokoh penting. Antara lain Kasdam 9 Udayana Brigjen TNI Taufik Hanafi, mewakili Pangdam 9 Udayana, Wakapolda Bali Brigjen Pol Komang Sandiarsa, perwakilan Kanwil Imigrasi Bali, PHRI Provinsi Bali, serta jajaran Kepala Dinas terkait lingkungan Pemprov Bali. Turut hadir pula perwakilan 24 konsulat negara sahabat dari total 32 konsulat yang ada di Bali, di antaranya Amerika Serikat, Australia, Cina, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Spanyol, dan Thailand. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Polda Bali karena dipandang perlu untuk berkoordinasi terkait banyaknya warga negara asing yang terlibat dalam tindak pidana yang terjadi di Bali. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab antara Kapolda Bali dan para perwakilan konsulat. Kapolda Bali menanggapi seluruh pertanyaan dengan komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepolisian terhadap warga negara asing, serta memperkuat kolaborasi dengan semua pihak, termasuk konsulat dan lembaga pemerintahan daerah untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada di Bali. Pertemuan ini akan menjadi agenda rutin antara Polda Bali, pemerintah Provinsi Bali, dan komunitas konsulat asing. Acara ditutup dengan sesi foto bersama antara Kapolda Bali, jajaran pejabat utama Polda Bali, para konsulat jenderal negara sahabat, dan para tamu undangan dari berbagai instansi. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di wilayah hukumnya, Kapolsek Kepala Madan Polres Buru Selatan Polda Maluku, Ibda Laali, memimpin langsung kegiatan patroli dialogis dan patroli malam kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD pada Sabtu malam 1 November 2025. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Patroli malam kali ini dilakukan di wilayah Desa Biloro dan sekitarnya dengan melibatkan unsur masyarakat yang diantaranya Ketua Karang Taruna, tokoh adat, dan juga tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Kapolsek Kepala Madan Ibda Laali didampingi sejumlah personel, yakni Aibda Untung Roylianto, Bribka Amir Hakim Kapota, Bribda Arya A. Arsyad, Bribda Muhammad Arif Ramli, dan Bribda Faisal Anugrah, bersama perwakilan masyarakat seperti Muhammad Nur Puntung Roreng, Ismail Sebualamo, Kasman Longa, Fikran Longa, dan Narno Mamulati. Patroli dilakukan di berbagai lokasi rawan, seperti tempat keramaian, pesta warga, tempat nongkrong pemuda, hingga area yang berpotensi menjadi pelanggaran asusila. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada masyarakat, mencegah tindak kriminalitas, serta mengantisipasi potensi gangguan Kaptipmas di wilayah Kecamatan Kepala Madan. Kapolsek Kepala Madan Ibda Laali menegaskan bahwa kegiatan patroli ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memperkuat kemitraan dengan masyarakat. Kami Polsek Kepala Madan telah melaksanakan kegiatan KRYD, kegiatan patroli yang ditingkatkan. Kegiatan patroli ini kami libatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh pemerintah desa. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah angka kriminal yang terjadi di wilayah Polsek Kepala Madan, sehingga masyarakat bisa menjalankan aktivitas secara aman dan tenang. Kegiatan patroli ini kita laksanakan di setiap desa yang bisa dijangkau, desa-desa yang dianggap
banyak melakukan masalah-masalah kriminal, kita lakukan patroli di situ untuk melakukan pencegahan. Harapannya dengan kegiatan patroli ini bisa mengurangi angka kriminal di wilayah hukum Polsek Kepala Madan, bisa menciptakan kondisi yang aman, nyaman kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat bisa aktivitas dengan baik, nyaman, dan tentram. Kegiatan ini menjadi bukti sinergi antara Polsek Kepala Madan dengan tokoh masyarakat, adat, dan pemuda dalam menjaga keamanan. Kehadiran polisi di tengah masyarakat bertujuan untuk mencegah potensi gangguan sejak dini, terutama di wilayah yang memiliki aktivitas malam cukup tinggi. Dari hasil kegiatan patroli tersebut, situasi Kamtibmas di seputaran Desa Biloro dan wilayah hukum Polsek Kepala Madan terpantau aman, tertib, dan juga terkendali. Dari Humas Polsek Kepala Madan, Polres Buru Selatan, Polda Maluku melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja bersatu dalam semangat kebangsaan mengikuti apel Akbar Kebangsaan Buruh 2025 yang digelar di halaman Mapolres Probolinggo. Kegiatan yang mengusung tema Sinergi Tanpa Batas Demi Indonesia Kuat ini menjadi momentum penting memperkuat sinergitas antara Polri, pekerja, dan pemerintah daerah dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Dalam apel Akbar Kebangsaan Buruh 2025, Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang baik antara aparat kepolisian, para buruh, dan unsur pemerintah. Polri bersama seluruh elemen masyarakat termasuk para pekerja memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial. Dengan sinergi dan komunikasi yang baik, bisa ciptakan lingkungan kerja yang aman dan sejahtera. Apel Akbar tersebut juga diisi dengan pembacaan ikrar bersama buruh untuk menolak provokasi dan ajakan anarkis, serta berkomitmen mendukung iklim investasi yang sehat di Kabupaten Probolinggo. Para perwakilan serikat pekerja dari berbagai sektor industri turut menyampaikan aspirasi dan apresiasi atas langkah Polres Probolinggo yang terus membuka ruang dialog dengan kalangan buruh. Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan. Melalui momentum ini, Polres Probolinggo berharap semangat persatuan antara aparat keamanan, pekerja, dan pemerintah semakin kuat demi terwujudnya Indonesia yang maju, aman, dan berdaya saing tinggi. Dari Humas Polres Probolinggo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.